Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mega Amelia, NPM 20200111348 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik Istiayalan Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen talenta di salah satu perusahaan IT yang terkemuka di dunia. Hal ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Manajemen Talenta yang diampu oleh Bu Dian Indriani, SPDMM. Jadi, apa sih yang akan kita bahas? Di video kali ini, saya akan membahas tentang profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, manajemen talenta di perusahaan tersebut, serta prosedur dan langkah di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan teknologi komputer multinasional asal Amerika yang berkantor pusat di Austin, Texas. Perusahaan ini sebelumnya berkantor pusat di Redwood Shores, California hingga Desember 2020 ketika memindahkan kantor pusatnya ke Texas. Perusahaan ini menjual perangkat lunak dan teknologi basis data, sistem rekayasa cloud, dan produk perangkat lunak perusahaan, terutama merek sistem manajemen basis data. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer yang bernama Minard Edwards dan Larry Ellison, yang kemudian menjabat sebagai CEO. Perusahaan ini pertama kali menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk kebijakan konvensional. 30 tahun berjaya, perusahaan ini menjadi patokan untuk database teknologi dan aplikasi-aplikasi di dalam perusahaan di seluruh dunia, dari mulai perusahaan-perusahaan yang kecil sampai perusahaan-perusahaan yang besar, multinasional dan internasional. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan yang membantu pelanggannya untuk menyederhanakan lingkungan IT mereka sedemikian rupa sehingga mereka memiliki perlengkapan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang. Misi perusahaan ini yaitu membina lingkungan inklusif yang memanfaatkan beragam latar belakang dan perspektif semua karyawan, pemasok, kompetitif, pelanggan, dan mitra kita untuk mendorong keunggulan kompetitif global yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut menjelaskan apa yang perusahaan ini lakukan untuk kliennya dan tujuan dari aktivitas ini. Nilai inti dari perusahaan ini yaitu integritas, saling menghormati, dan kerja sama tim. Ketiga prinsip tersebut sangat penting bagi perusahaan ini, terutama karena pengaruhnya terhadap suasana kerja secara umum. Selanjutnya yaitu manajemen talenta. Talent management merupakan sebuah sistem atau cara untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap masing-masing karyawan di perusahaan. Untuk menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan talenta yang tepat sangat penting untuk membedakan dan mengembangkan bisnis kita. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan ketika kita tidak dapat dengan mudah mengelola bakat di satu tempat. Oleh karena itu, perusahaan ini membuat aspek pengalaman karyawan menjadi lebih baik dengan satu solusi yang terhubung dengan Core HR, mendukung perekrutan, pembelajaran, kinerja, suksesi, dan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu prosedur dan langkah manajemen talenta di perusahaan ini. Untuk prosedurnya yaitu terdapat recruiting, learning, onboarding, performance, succession planning, dynamic skill, opportunity marketplace, career development, dan compensation. Untuk langkah yang pertama yaitu recruiting. Recruiting ini menggunakan AI agar dapat mengidentifikasi prospek terbaik untuk membuka lowongan, lalu menarik mereka melalui kampanye rekrutmen, situs karir yang dipersonalisasi, dan proses lamaran sederhana tanpa pro login. Dengan kecepatan bisnis yang terus meningkat, harapan pelanggan yang berkembang, persyaratan organisasi baru, perubahan yang berkelanjutan, mendapatkan keterampilan yang tepat yang menjadi lebih penting, namun lebih menantang dari sebelumnya. Selain itu, tenaga kerja terus berkembang, milenium dan generasi Z ini menjadi mayoritas. Dan bersama mereka muncul ekspektasi karir baru dan preferensi teknologi. Sebagai tanggapan, para pemimpin SDM perlu beradaptasi dengan cepat dan melakukan brainstorming cara-cara baru untuk menarik kandidat, mengidentifikasi bakat, dan mendorong efisiensi perekrutan.
Selanjutnya yaitu onboarding. Onboarding ini memperkenalkan karyawan pada budaya organisasi, menjadikan peluang penting untuk membentuk persepsi mereka tentang perusahaan dan pengalaman karyawan mereka. Dengan onboarding akan memberikan pengalaman baru mulai dari boarding hingga onboarding dan offboarding. Untuk membimbing individu melalui tugas orientasi, kita dapat membantu mereka dengan cepat dan merasa dilibatkan dalam organisasi. Selain itu, pengalaman onboarding terpandu memberi karyawan baru kesadaran akan kebijakan perusahaan dan mendukung kepatuhan, dan juga memungkinkan kita memverifikasi dan mengonsolidasi informasi karyawan. Selanjutnya yaitu learning. Learning ini menggunakan AI untuk berbagi kursus dan sumber daya bermanfaat dengan setiap karyawan berdasarkan tindakan, minat, dan peran mereka. Ini akan membantu mereka membangun keterampilan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai aspirasi karir mereka lebih cepat. Dalam hal ini, mempelajari konten yang sangat personal, keterampilan dan pekerjaan yang berkembang pesat, dan sumber belajar yang terus berkembang. Sumber daya dan konten telah membuat fokus pada pembelajaran dan pengembangan komponen penting untuk keberhasilan organisasi. Selanjutnya yaitu career development. Career development ini memberdayakan karyawan kita untuk mengendalikan masa depan mereka dengan meninjau pekerjaan yang direkomendasikan atau mengidentifikasi peluang karir yang mereka minati. Dengan memahami bagaimana kompetensi mereka selaras dengan jalur karir yang diinginkan, mereka dapat mengambil langkah proaktif untuk mengisi kesenjangan dengan membangun pengembangan merencanakan dengan tujuan yang dapat ditindaklanjuti. Dengan rencana tindakan yang jelas, tenaga kerja kita dapat merasa diberdayakan untuk bergerak dengan percaya diri menuju tujuan karir mereka. Selanjutnya yaitu opportunity marketplace. Opportunity marketplace ini memungkinkan karyawan menemukan peran baru baik dalam pekerjaan yang jangka pendek maupun posisi internal, memudahkan mereka untuk belajar, membangun hubungan, dan berkembang dalam organisasi kita untuk memupuk bakat demi masa depan. Karyawan dapat terlibat dalam berbagai aktivitas dalam organisasi dan memperluas jaringan mereka sambil mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengalaman baru pertunjukan internal. Selanjutnya yaitu performance management. Performance management ini membantu kita untuk mengembangkan karyawan kita dengan alat yang fleksibel untuk penetapan tujuan, check-in reguler, dan umpan balik kapan saja menggunakan teks atau suara untuk kejelasan keterampilan tenaga kerja kita. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kebijakan organisasi seperti keadilan dan kesetaraan dapat disematkan ke dalam proses dan peringatan yang membantu manajer saat memberikan penghargaan. Dengan proses persetujuan yang jelas berdasarkan struktur organisasi kita, siklus kompensasi dapat diselesaikan sesuai jadwal dan pembaruan akhir dapat dibagikan kepada karyawan melalui surat kompensasi dan laporan kompensasi total. Selanjutnya yaitu succession planning. Succession planning ini membantu kita mengidentifikasi kinerja terbaik kita untuk memelihara pertumbuhan mereka, membangun generasi pemimpin berikutnya, dan meminimalkan risiko gesekan. Selanjutnya yaitu dynamic skill. Dynamic skill ini menilai rangkaian keterampilan yang ada dan merekomendasikan keterampilan yang relevan bagi karyawan untuk ditambahkan ke profil mereka, sambil memberikan tips kepada perekrut tentang keterampilan mana yang harus ditambahkan ke deskripsi pekerjaan baru dan untuk menutup kesenjangan keterampilan. Kesimpulan. Baik, untuk yang terakhir ini, dari materi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 9 langkah dalam prosedur manajemen talenta di perusahaan ini. Dari yang pertama yaitu recruiting. Dari recruiting ini kita bisa bergerak cepat dan minimalkan bias perekrutan dengan menggunakan AI untuk menemukan prospek dan pelamar terbaik untuk posisi terbuka. Yang kedua yaitu onboarding. Dari onboarding ini kita dapat memberikan orientasi yang mudah diikuti dengan pengalaman yang konsisten, semuanya melalui satu solusi yaitu HCM.
Yang ketiga yaitu learning. Dari learning ini kita bisa menyederhanakan pelaksanaan inisiatif pembelajaran melalui tugas pembelajaran otomatis berdasarkan kriteria organisasi dan karyawan. Yang keempat yaitu pengembangan karir. Dari pengembangan karir ini kita dapat membantu karyawan memahami kekuatan dan kesenjangan kompetensi mereka untuk peran mereka yang mereka minati. Dan yang kelima yaitu opportunity marketplace. Dari sini kita dapat menyederhanakan penjadwalan wawancara melalui visibilitas kalender yang lebih baik, umpan balik dan sentralisasi penjadwalan, serta pembuatan slot waktu wawancara otomatis. Yang keenam yaitu performance management. Dari sini kita dapat berdayakan karyawan kita untuk menetapkan dan melacak sasaran yang selaras dengan target tim dan organisasi mereka. Yang ketujuh yaitu kompensasi. Dari kompensasi ini kita dapat tetap kompetitif dan mengalokasikan anggaran kompensasi secara optimal dengan menggunakan perbandingan dengan ukuran kinerja, data pasar, dan lainnya faktor untuk menginformasikan keputusan. Yang kedelapan yaitu rencana suksesi. Dari rencana suksesi ini kita dapat mengidentifikasi bakat potensial yang tersembunyi dan bangun generasi pemimpin kita berikutnya untuk fasilitas yang lanskap bakat kita. Dan yang terakhir yaitu dynamic skill. Dari dynamic skill ini kita dapat menyediakan tempat terpusat bagi karyawan untuk mengelola keterampilan dan tindakan untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan organisasi. Nah, dari prinsip panduan perusahaan ini yaitu menjadikan pekerjaan lebih manusiawi. Perusahaan ini berfokus untuk membantu kita menata ulang perekrutan, mendorong pengembangan, dan menemukan bakat untuk masa depan. Dengan kemajuan yang menarik seperti menggunakan AI untuk meminimalkan bias perekrutan, pasar peluang pertama di jenisnya yang menawarkan berbagai cara bagi karyawan untuk tumbuh. Dan inti yang kuat menghubungkan semua data perusahaan ini hadir untuk membantu organisasi kita mendefinisikan ulang yang terbaik. Baik, kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.